Michelle. Sudah tampak ya? Sudah tampak. Ini kalau gitu kita di slideshow. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Bu Jasmine Pratiwi, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan, para narasumber yang juga hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para peserta webinar kali ini. Jadi kalau kita bicara tadi ya, peluang di ruang digital ini sangat besar sekali. Kita lihat landscape-nya, coba biar ada gambaran landscape dari terhadap ruang digital kita ini bagaimana sih? Kita lihat sekarang. Saat ini ada hampir 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, ini hampir 9 jam masyarakat kita menghabiskan waktunya beraktivitas di ruang digital. Ini hampir 1,5 kali dari rata-rata dunia. Memang kita orangnya banyak yang suka beraktivitas di ruang digital. Karena mungkin karena adanya pandemi. Nah, pandemi juga ini mendorong makin banyak orang yang bertransaksi juga. Selama pandemik ini, orang yang bertransaksi baru pertama kali bertransaksi itu juga banyak meningkat. Dan ada lonjakan dari nilainya itu dari semester awal tahun 2021 ini ada peningkatan hampir 25 triliun. Ini mulai banyak, dan pandemi ini adalah juga mendorong percepatan transformasi digital. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa transformasi digital akan menghapuskan banyak pekerjaan, tapi transformasi digital juga akan menyediakan begitu banyak, lebih banyak lagi apa yang dihapuskan. Jadi kesempatannya sangat-sangat besar. Jadi kita harus menyiapkan diri supaya kita juga jadi bagian dari transformasi digital itu dan jadi bagian daripada pengembangan bisnis di ruang digital. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Jadi pemerintah ini juga membenahi dirinya. Jadi kalau kita bicara transformasi digital, hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya. Ini sesuai dengan mandat dari Pak Jokowi, arahan dari Pak Jokowi untuk percepatan namanya infrastruktur digital. Jadi kalau pertama kita sudah selesaikan itu yang namanya palaparing. Palaparing itu adalah backbone-nya supaya nanti Samuel, backbone ini. Screen-nya sepertinya tidak berpindah, Pak Samuel. Maaf. Tidak pindah screen-nya. Oh, screen-nya belum pindah. Saya pada sudah pindah di sini. Iya, di screen. Saya sudah pindah. Oke, sekarang ini sudah kelihatan? Slide 5 terus, slide 5. Masih di slide 5 terus, Pak, tadi. Ini saya malah slide 2 ini. Oke. Sekarang pindah nggak nih? Tidak. Iya, kami masih di slide kelima, Bapak Samuel, maaf. Coba saya lihat bentar, maaf ya. Di slideshow. Ini sekarang? Nah, sekarang sudah di 2, Bapak. Oke, maaf. Jadi kalau kita lihat apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk mempercepat proses transformasi digital, itu adalah infrastruktur. Kita sudah menyelesaikan yang namanya palaparing ini sebagai backbone-nya. Jadi ada 3 wilayah barat, timur, dan tengah. Ini ada total itu ada 348.442 kilometer. Jadi memang untuk backbone kita sudah cukup bagus. Nah, tapi masih ada yang masalah untuk di last mile-nya, makanya masih ada daerah-daerah yang belum terlayani. Yang ini kita kembangkan di tahun 2021 dan 2022. Kita bersama dengan operator ini akan menyelesaikan 12.548. Dari pemerintah sendiri akan menyelesaikan 9.113 BTS yang akan ada di desa-desa. Nah, mengingat Indonesia ini topologinya sangat challenging, kita adalah negara kepulauan. Jadi hampir 2/3 luas kita adalah laut, makanya dan kita banyak pulau-pulaunya terpencar-pencar, makanya kita perlu satelit. Nah, ini yang sudah kita pesan dan akan diluncurkan di kuartal ketiga tahun 2023. Nanti kita juga bisa, jadi dengan adanya ini kita bisa melayani dimanapun. Dan nantinya pemerintah bukan hanya 1 satelit, kita akan memesan 3 satelit sekaligus supaya benar-benar proses transformasi ini bisa berjalan dengan baik.
Nah, di pemerintahannya pun kita juga membenahi, kita juga menuju pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu kita harus mempunyai yang namanya data center pemerintahan, di mana ini akan mengelola data-data yang ada di pemerintah, khususnya data-data yang sifatnya strategis dan sifatnya dipakai antar pemerintahan. Kita ada 4 yang akan kita bangun. Harapannya juga ini juga selesai di akhir tahun 2023. Supaya kita juga pemerintahnya juga bisa melayani layanan-layanan yang bersifat digital. Selanjutnya kalau kita bicara program yang lainnya, kami melihat bahwa kedepannya kita perlu meningkatkan kapasitas masyarakat. Jadi selama ini kita pantau juga problematik yang ditimbulkan dari ruang digital ini seperti hoax, seperti penipuan online, peretasan, atau pengambilan alihan akun, belum lagi sekarang sudah mulai yang namanya radikalisme ini, mereka merekrut pengikutnya lewat ruang digital. Nah, untuk itu kita melakukan yang namanya literasi digital. Literasi digital ini kita berikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih produktif dalam beraktivitas di digital. Ada 4 kurikulum yang kita tawarkan, yaitu digital skill, digital safety, supaya nanti skillnya supaya lebih produktif, bahwa yang dinamai ruang digital bukan hanya sosial media, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kinerja untuk meningkatkan produktivitas. Kedua adalah digital safety, supaya dalam beraktivitas di ruang digital kita juga merasa aman, data-data kita tidak mudah diambil orang, karena peretasan terhadap akun itu biasanya karena ketidaktahuan pengguna, dan mereka memberikan yang namanya passwordnya atau OTP, one time passwordnya yang diberikan. Nah, ini yang kita lakukan di literasi digital. Dan karena kita juga adalah perlu mengingatkan kembali masyarakat kita bahwa beraktivitas di ruang digital itu perlu juga membangun karakter bangsa. Kenapa? Karena pada saat kita beraktivitas di ruang digital itu kita bertemu dengan berbagai peradaban, berbagai nilai, norma, hukum, dan juga ideologi. Kalau kita tidak kuat, kita mudah terombang-ambingkan. Makanya kita ajarkan juga digital culture untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia mempunyai falsafah hidup. Bahwa kita juga waktu beraktivitas di ruang digital juga kita menjunjung tinggi falsafah hidup kita, yaitu Pancasila. Yang terakhir adalah bahwa di beraktivitas di ruang digital perlu etika. Nah, ini kenapa? Karena beberapa baru-baru ini juga Microsoft melakukan studi yang namanya Netizen Plus 62 ini masuk pada level 3 di bawah. Yang tidak beretika dalam beraktivitas di ruang digital. Ini yang kita perlu ingatkan, bahwa perlu ada etika dalam beraktivitas di ruang digital. Untuk expand-nya kita melakukan yang namanya digital talent. Ini juga untuk dalam rangka menyiapkan SDM-nya. Jadi ini kita berikan tahun ini ada 100.000 lebih, tahun depan ada 200.000 lebih yang bisa diakses bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitasnya. Ini macam-macam yang bisa diambil, nanti berbasis sertifikasi. Nah, untuk yang level tingginya Akademi Leadership ini kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ternama di dunia, dari Tsinghua, dari Singapore University, National University, Oxford, ada juga Harvard. Jadi ini untuk meningkatkan kapasitas para pengambil keputusan atau kebijakan supaya mereka juga terupdatekan di era digital itu mengambil keputusan berbeda dengan mengambil keputusan di era analog. Ini ada 1.000 startup, ada startup studio ini juga untuk membantu masyarakat atau anak-anak muda kita ingin mengembangkan yang namanya startup-startupnya. Ada pandu digital itu untuk pendampingan untuk masyarakat di desa. Nah, apa sih kalau kita bicara tentang digital itu sebenarnya kunci utama transformasi itu adalah manusianya, SDM-nya. SDM-nya harus kita perkuat. Teknologi bisa kita bisa kita gunakan untuk mengembangkan atau mengenabler. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, jadi dalam pertama SDM, struktur organisasinya juga harus adapsi dan ekosistem digitalnya harus dibentuk. Ini yang kita sedang lakukan agar proses transformasi ini berjalan dengan baik, baik itu di pemerintahan maupun di sektor privat.
Nah, kalau kita bicara transformasi itu, ini adalah kolaborasi. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sedang dilakukan dengan MNC sebenarnya. Ini adalah bagian daripada kolaborasi bagaimana kita bisa memberikan atau namanya literasi kepada masyarakat supaya masyarakatnya juga lebih berdaya lah dalam memasuki era baru. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak dari akademisi, masyarakat, private sector yang seperti yang kita lakukan dengan MNC. Ini jadi karena namanya transformasi digital dan tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah pun juga merubah polanya. Kita bukan saja sebagai regulator ya, tapi sekarang kita menjadi fasilitator juga. Malahan kita juga mengambil peran sebagai akselerator supaya proses transformasi digital ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan juga bisa mendapatkan asas manfaat bagi masyarakat. Itu kira-kira yang saya bisa share pada sore hari ini. Terima kasih atas acaranya. Ini acaranya bagus sekali. My appreciation for MMC. Terima kasih. Keren banget acaranya. Dari saya cukup sekian. Oh ya, Baik. satu lagi saya lupa. Ini ternyata ini adalah MMC Fest ini adalah ulang tahunnya MMC Group ya yang ke-32. Betul. Pak, Betul. Selamat. 32 Pak. 32 ini mateng-matengnya ini harus sudah punya bisa. Terima kasih dan selamat bagi MNC yang telah berumur 32 tahun dan telah memberikan kontribusi yang banyak kepada Indonesia. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. MNC sudah dewasa ya Pak ya, sudah matang dan dewasa tentunya. Pak Samuel, kalau tadi saya tangkap, ini pemerintah melalui Kominfo sebenarnya sudah memberikan peluang, sudah memberikan wadah yang luar biasa sekali untuk masyarakat Indonesia untuk berkarir atau berkarya di ranah digital untuk ikut serta dalam transformasi digital ya Pak ya. Terutama juga dengan 200 juta pengguna internet yang ada hanya di Indonesia saja, itu sudah termasuk peluang besar untuk berkarya di ranah digital khususnya untuk anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih Pak Samuel sudah memberikan sudah membuka juga pikiran kita bahwa sebenarnya memang kesempatan sangat ada di Indonesia. Dan hadirin dan rekan-rekan, saya langsung saja akan perkenalkan pembicara kita pada sesi kedua sore hari ini. Saya langsung sapa, tidak perlu berlama-lama. Yang pertama ada Ernita Aristanti selaku CEO Media Agency. Kemudian yang kedua, Aditya Tejo Prasetya, beliau merupakan Country Head Google Customer Solution. Kemudian yang ketiga, narasumber kita ada Yulita Intansari, yang merupakan Top 4 Master Chef Indonesia Season 5, yang juga seorang entrepreneur dan sangat aktif di dunia digital. Selamat sore Bapak Ibu, tapi kayaknya saya tidak perlu memanggil Bapak Ibu ya, karena ini semuanya masih bunda-bunda dan berjiwa muda kayaknya semuanya. Saya sapa Mas dan Mbak ya untuk sore hari ini ya. Apa kabar semuanya narasumber kita? Semoga selalu sehat semuanya. Sehat Mas, sore. Alhamdulillah. Selamat sore Mas Wandi. Baik, dan semangat ya tentunya untuk berbagi ilmu di sore hari ini. Saya langsung ke narasumber yang pertama, tapi sebelum saya ke narasumber yang pertama, ini saya akan informasikan dulu bahwa kita akan berbincang terlebih dahulu dengan seluruh narasumber, dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi saya akan selesaikan dulu 3 narasumber, kemudian kita buka sesi Q&A. Nah, bagi Anda, peserta yang ingin bertanya, silakan klik tombol Q&A dan ketik pertanyaan Anda dengan format ini yang paling penting, karena nanti akan ada hadiah. Dengan format nama, nomor telepon, domisili, kemudian pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada siapa, ke narasumber yang mana pastinya. Dan kami berharap Anda semua dapat tetap stay sampai akhir setiap sesinya, karena kami akan memberikan hadiah di akhir sesi untuk 5 penanya di setiap sesinya berupa uang elektronik persembahan dari MotionPay, masing-masing sebesar Rp150.000. Dan untuk itu pastikan Anda juga sudah mengunduh aplikasi MotionPay dan sudah melakukan registrasi di dalamnya. Saya langsung, tidak perlu berlama-lama, saya sapa narasumber yang pertama untuk di sore hari ini. Ada Bunda kita, Bunda Tanti. Saya sapanya Bunda Tanti, boleh ya? Boleh. Baik, Bunda Tanti. Ini dengan topik kita yang sangat menarik, ini digital marketing untuk mengembangkan bisnis. Kita sudah sering sekali mendengar apa itu digital marketing, tapi tentunya mungkin Bunda Tanti bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi sebelum tentunya anak-anak muda ini terjun ke digital marketing. Mungkin bisa dijelaskan dulu, digital marketing itu apa sih, Bunda?
Oke, oke, digital marketing itu sebenarnya di era kalau zaman dulu kita memarketingkan produk kita itu kan zaman saya masih muda lah ya, masih baru bekerja, kita itu memarketingkan produk kita itu di platform-platform yang ada, which is offline pada saat itu, bukan digital. Nah, digital marketing adalah kegiatan memarketingkan produk kita di platform digital tentunya, yang dimana saat ini sudah banyak sekali platform-platform yang ada, salah satunya tentu produknya Mas Adit nih, Google. Ya, itu sih intinya Mas Pandi. Oke, jadi kalau dulu mungkin kita tidak bisa online, itu intinya sekarang kita sudah bisa online dan menggunakan semua platform-platform yang sangat banyak sekali dan begitu luas, dan kita mungkin hanya berpangku tangan ya Bunda ya, hanya duduk sudah bisa memasarkan apa yang... Sangat tidak. Oh, jadi sangat tidak ya sebenarnya ya. Jadi sangat tidak ya, karena tidak sedang pakai itu ternyata. Yes, benar sekali. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan setelah kita berniat untuk terjun dan memutuskan untuk terjun ke digital marketing ini? Ternyata saya salah kaprah ini. Ternyata ada jurus-jurusnya ternyata ya Bun ya. Apa itu Bun? Untuk mengembangkan dan juga menggunakan digital marketing yang ada untuk mengembangkan bisnis pastinya. Ya, makasih Mas Fandi. Jadi tentu either produk kita produk digital atau produk kita mau masuk ke digital atau tidak masuk ke digital, prinsipnya ada hal yang sangat basic yang harus kita pahami dan kita dalami ya, kita pelajari, yaitu produknya sendiri, customer-nya atau konsumennya, dan pasarnya. Gitu ya Mas ya. Nah, untuk produk sendiri, tadi di sesi pertama saya menarik sekali waktu Melisa bilang bahwa kita harus tahu kita punya kelebihan apa. Nah, value proposition dari produk sendiri itu sangat penting. Product differentiation itu juga sangat penting. Apa sih bedanya produk yang kita punya dibandingkan apa yang sudah ada di pasar? Kemudian kita pada saat mau meluncurkan sebuah produk, size-nya sendiri mau seberapa besar? Dalam hal ini apakah kita mau bergerak di size UKM atau rumah tangga ya, UKM atau rumah tangga, atau ini adalah startup seperti tadi Badiku, itu kan sudah sebuah perusahaan startup. Setupnya sangat-sangat berbeda, sehingga penting sekali kalau buat tadi Melisa, dia kelebihannya adalah suaranya, dia tahu apa yang harus dia jual. Badiku juga sama, mereka paham sekali yang harus mereka jual adalah AI di zaman sekarang. Pada saat sudah banyak sekali platform-platform e-com misalnya ya, atau news agregator, maka anti hoax, kemudian AI, personalisasi adalah tangible edge atau keunggulan dari produknya Badiku tadi. Jadi itu satu ya, itu produk. Kita harus pahami value proposition, kita harus tahu produk kita itu unggulnya di mana, sehingga kita bisa jual dengan confident. Kedua adalah yang ini juga cukup kadang-kadang dilewatkan oleh teman-teman yang mau masuk ke atau mau meluncurkan produknya, yaitu market understanding, Mas. Apakah kebutuhan kita itu merupakan solusi dari kebutuhannya customer? Jadi kita harus tahu bahwa marketnya membutuhkan apa dan apakah kita bagian dari solusi itu. Dan kompetisinya bagaimana di area itu. Itulah pentingnya untuk kita mempunyai unique selling point dibandingkan dari kompetitor itu. Nah, itu satu area. Jadi itu sangat basic ya, mau produknya digital, mau produknya tidak digital. Knowledge kita atau kematangan kita dalam usaha kita untuk mematangkan produk kita berdasarkan market understanding kita, kompetisinya seperti apa, dan pengetahuan kita tentang customer itu penting sekali. Kemudian kedua, karena ini mau masuk ke dunia digital, maka kita harus kudu wajib membuat, men-set up, membuild digital infrastructure kita.
tentunya infrastruktur kita sangat subjek kepada size tadi yang saya sampaikan di depan. Kita mau size-nya seperti apa? Jenis produknya kita apa? Misalkan tadi Badiku jenis produknya adalah service yang berbentuk aplikasi. Tadi kalau umpamanya Mbak Yulita tentu produknya adalah aset dari Mbak Yulita sendiri. Ada contohnya anak saya produknya adalah food and beverage. Ya, tentunya harus tahu size-nya. Mbak Yulita harus tahu, saya mau size seperti apa nih. Anak saya harus tahu, apakah saya mau hanya sekedar menjadi home industry, UKM, atau saya mau nanti jadi produk startup seperti komputer yang lain ya, produk kopi yang lain di pasar, atau produk service seperti Badiku tadi. Sehingga pada saat kita tahu size-nya dan apa produk kita, maka digital infrastructure-nya jadi kita tahu apakah kita harus build asetnya website atau aplikasi, kemudian apa nih yang harus kita gunakan. Kan di pasar platformnya udah banyak ya, sosial media, search atau apapun, atau memang jika itu produk dan kita tidak punya aset untuk menjual langsung, maka sudah banyak di pasar seperti tadi Mbak Tiwi sampaikan gitu, bahkan di MNC pun sudah ada tempat atau marketplace untuk menjual produk. Jadi atau marketplace yang lain, bahkan beberapa sosial media pun sudah membuka channelnya untuk bisa berjualan di situ gitu. Tadi ada teman-teman TikTok juga yang menyampaikan bahwa di TikTok udah ada TikTok Shop dan sebagainya. Jadi itu adalah dua hal ya, tadi basic atau fundamental, ada pengetahuan produk, market, customer, kemudian habis itu membuat digital infrastructure. Selanjutnya adalah jika memang besar, kemudian berbicara tentang people. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena ini digital, maka kita harus selalu melihat datanya. Kita sangat-sangat bisa mengupdate data menganalisa data pengunjung atau pembeli atau apapun itu ya, mau itu traffic, mau itu pembeli, mau itu any kind of transaction, karena itu semua platform yang kita gunakan itu punya analytic tools. Mungkin nanti Mas Adit sangat bisa mengelaborate lebih lah ya, sehingga kita bisa mengevaluasi dan mengimprove secara cepat. Kalau dulu di era zaman saya masih muda, kalau mau mengevaluasi dan mengupgrade tentu on a monthly basis ya. Kalau sekarang enggak, bisa bahkan setiap hari dilihat, kemudian diganti di apa, itu sangat cepat gitu. Nah, kolaborasi dan partnership juga penting, kemudian mengikuti seminar-seminar seperti ini, kemudian juga melihat perkembangan global ya, digital global, kemudian tadi juga seperti yang disampaikan sama Bapak Samuel, itu penting sekali tuh. Waduh, saya jadi government sudah melakukan ini, waduh hebat sekali. Jadi pemahaman program pemerintah juga sangat penting. Itu sih Mas, kalau semoga tidak kebanyakan. Ini masih kurang malah Bunda, masih kurang. Mencoba dikompres ini. Karena semakin lama semakin banyak tentunya, seperti saya yang salah kaprah tadi, ternyata tidak bisa kita hanya berpangku tangan, meskipun fasilitas yang sudah ada dan sangat memudahkan, ternyata masih banyak yang harus kita lakukan, termasuk tadi yang paling menarik Bunda kalau saya tangkap ini adalah kita harus mengenal market kita. Karena sekali lagi pastinya kalau setahu saya ini marketnya pasti ada tren yang berubah Bunda. Misalnya kita berbisnis di food, mungkin bulan ini ada satu tren food yang mungkin menarik di milenial, tapi 2-3 bulan berubah lagi trennya. Nah itulah tentunya yang harus kita pelajari ya Bunda ya, dan harus selalu kita baca pastinya trennya. Betul. Baik Bunda, kita akan bahas nanti di Q&A, tentunya pasti akan menarik sekali. Kita beralih dulu ke narasumber kita, pembicara kita yang selanjutnya. Ini ada Mas Aditya Tejo Prasetya selaku Country Head Google Customer Solution yang akan sharing mengenai pemanfaatan platform digital untuk pemasaran bisnis. Nah, ini kalau sudah punya niat dan sudah punya tekad untuk terjun ke bisnis digital, kira-kira platformnya ini bagaimana kita menggunakan, dan tentunya ada tantangan apa yang nantinya akan kita hadapi. Mas Adit, sudah bisa mendengar saya, Mas?
Bisa Mas Wandi. Baik, Mas Adit, saya langsung ya Mas. Ini bagaimana sebenarnya Google melihat penetrasi digital di Indonesia sejauh ini, Mas? Oke, pertama terima kasih, selamat sore buat semuanya dan juga selamat ulang tahun buat MNC yang 32. Untuk menjawab pertanyaan Mas Fandi, kalau kita lihat terkait dengan penetrasi digital di Indonesia, boleh dikatakan tadi Pak Semi juga sudah memaparkan dengan baik sekali bahwa mengatakan bahwa pemerintah itu sudah melihat pentingnya digital dan juga sudah melakukan investasi. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, seringkali orang tuh bahasa awam netizen 62 tuh seringkali mengkritisi kalau orang Indonesia itu biasanya kurang dan lain-lain. Tapi fakta itu nggak begitu gitu. Salah satu fakta menarik mungkin yang saya akan tampilkan di sini adalah Indonesia saat ini kalau kita melihat secara penetrasi internet di Asia aja itu kita sudah dengan tadi angka di 75-76% itu ranking 15 di Asia. Jadi itu pun di atas rata-rata Asia ataupun di atas rata-rata global. Jadi apakah dibilang Indonesia itu tertinggal atau tidak? Fakta itu enggak. Apalagi tadi kalau menambahkan yang Pak Semi sampaikan, Indonesia itu negara dengan 17.000 kepulauan. Bandingkan dengan ibaratnya mungkin Amerika yang datarannya sangat luas, di mana dengan gampangnya menarik kabel dari satu ujung ke ujung karena semuanya daratan. Jadi dengan melihat semua kompleksitas yang kita miliki, Indonesia benarnya berada di posisi yang sangat tepat untuk berakselerasi. Ditambahkan dari situ, terlepas saya melihat data itu, juga saya melihat di Buktikan sendiri secara ekonomi, secara realnya juga. Kalau kita melihat pengguna ekonomi e-commerce saja, paling gampang di Asia Tenggara, 40% dari e-commerce income di Asia Tenggara itu munculnya dari Indonesia. Dan di mana saat orang bilang pandemi itu turun dan lain-lain, e-commerce itu tetap bertumbuh. Kita besarnya ekonomi digital Indonesia itu sebesar 44 miliar di tahun 2020, bertumbuh sebanyak 11% dari 2019 ke 2020. Jadi kalau kita lihat satu dari segi infrastruktur, bisa dibilangkan apakah kita yang terbaik, mungkin tidak, tapi apakah kita berbagai pihak, baik pihak swasta, pemerintah, ataupun dalam melihat bahwa ini kita sudah menuju ke arah yang tepat, saya rasa mungkin kita sudah punya visi dan menjalankan. Salah satu contoh tambahan lagi juga terkait dengan kesiapan digital, kayak tadi Pak Semi menyebutkan terkait dengan talenta digital. Google juga saat ini dalam 6 tahun terakhir kita memiliki program yang kita sebut sebagai Grow with Google. Salah satunya adalah program pelatihan seperti Gapura Digital atau Women Well. Kita sudah mengedukasi lebih dari 2 juta talent digital untuk mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara digital. Mungkin saya segitu dulu, mungkin Bapak Randa, tapi kalau bisa ada buat tanya lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menambahkan. Mas Adit, berarti memang lagi-lagi yang harus kita pahami bahwa infrastruktur transformasi digital sekali lagi kita sangat-sangat tidak tertinggal ya, dan itu harus dimanfaatkan, Mas Adit ya, oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk yang ingin terjun di bisnis digital. Tapi tentunya harus kita baca juga, Mas Adit, tren market di Indonesia saat ini di bisnis digital. Kalau Mas Adit melihatnya seperti apa tren market di Indonesia saat ini, Mas? Oke, terima kasih Mas Pandi. Menurut saya, yang tadi, pertama saya sudah menunjukkan bahwa tren market dari segi e-commerce bertumbuh paling cepat di Asia Tenggara. Tetap bertumbuh secara cepat. Yang kedua, saya ngelihat di tahun 2020 alone, pada saat pandemi mulai, itu terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 37% orang yang beralih ke digital. Jadi yang orang tadinya nggak pakai digital, terus habis itu jadi ada pertambahan 37%. Bayangkan kalau misalnya seorang punya bisnis atau perusahaan, bisa dalam setahun tumbuh 37% secara konsisten. Ini sesuatu pencapaian yang luar biasa. Dan yang lebih menariknya, orang kan sempat bilang, wah ini orang pada pindah ke digital cuma karena pandemi aja nih, karena di rumah dan lain-lain. Tapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, kita mendapatkan data bahwa ternyata 9 dari 10 orang yang telah mengenal digital akan tetap menggunakan digital, karena mereka menyadarkan itu. Begitu mereka sudah menemukan kemudahan menggunakan digital, baik apakah mereka belanja barang, apakah platform edukasi, apakah meeting. Dulu kalau kita ngomongin beberapa tahun lalu, kita nggak akan kebayangin ngadain webinar. Saat ini hampir semua orang udah terbiasa dengan platform online meeting gitu, apapun bentuknya, apakah itu yang kita gunakan seperti saat ini Zoom atau Google Meet ataupun ada pun platform lain. Bahkan dulu orang nggak pikir itu platform apa sih dulu di depan sih, tapi dengan ada digital mengakselerasi itu dan orang beradaptasi, dan untungnya namanya juga manusia lah, manusia berubah dari manusia purba ke sekarang juga karena ada perubahan. Nah ini juga saya nggak bilang beruntung pandemi, tapi pandemi memaksa manusia untuk berubah, dan ternyata pada saat manusia melihat ini sesuatu menjadi lebih baik, dan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit.
Nah, itulah yang saya lihat kenapa saya sangat optimis dengan perubahan digital ke depannya. Baik, berarti tidak perlu takut ya, Mas Adit ya, ketika misalnya kita berharap pandemi ini sudah berakhir, pengguna digital malah tidak akan meninggalkan penggunaan digital ini ya, malah akan tetap menggunakan dan mungkin akan semakin meningkat ya, Mas Adit ya. Betul. Baik, kalau kita berbicara mengenai Google, Mas Adit mungkin bisa di-sharing kepada kami di sini bahwa tentunya Google ini punya peran dalam pengembangan bisnis di era digital saat ini. Kira-kira peran yang sudah dilakukan oleh Google seperti apa saja, Mas? Oke, terima kasih Mas Fandi. Pertama mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, salah satu kalau kita melihat dari digital mungkin ada 3 hal penting yang kita lihat dari sudut pandang Google, di mana kita bisa membantu. Yang pertama itu adalah terkait mempersiapkan sumber daya manusia dari segi skill. Makanya kita punya program Go with Google dengan Gapura Digital, Women Will, itu adalah program pelatihan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu lebih terequip terkait dengan digital literacy. Terus kedua apalagi sih? Nah tadi Pak Semi juga menyentuh ini nih. Digital doang itu nggak cukup. Kita juga sebagai manusia, kita mesti bisa bertanggung jawab. Gimana caranya kita bisa memastikan bahwa penggunaan Indonesia itu nggak cuma sekedar bisa pakai juga, tapi kita juga bisa beretika. Ibaratnya gini, kalau kita di Indonesia, kita dari kecil diajarkan sopan santun, internet pun juga ada sopan santunnya gitu. Jadi makanya bahkan di bulan Juni kemarin kita launching campaign terbaru yang namanya Safer with Google. Jadi gimana kita bisa memastikan bahwa seberapa pentingnya sih data, seberapa pentingnya sih kita berinteraksi secara internet. Jadi itu pilar kedua. Jadi pertama pelatihan, yang bagian kedua terkait dengan edukasi terkait etika. Yang ketiga yang nggak kalah penting, emang ini dari 20 tahun terakhir yang emang Google itu menyediakan platform. Apakah itu bentuknya YouTube, apakah itu Google Maps, ataukah itu Google Search. Nah platform-platform inilah yang kita kembangkan untuk memastikan bahwa satu, ini berguna nggak cuma buat penggunanya atau untuk bisnis, tapi untuk semua ekosistem yang membutuhkan support platform secara digital. Mungkin tiga hal itulah yang menjadi fokus dari Google untuk saat ini, Mas Fandi. Berarti sudah banyak sekali peranan Google ya untuk digital yang ada di Indonesia sendiri, Mas Adit. Tapi kalau kita berbicara mengenai bisnis atau digitalisasi market ini di Indonesia khususnya, Mas Adit, tentunya namanya bisnis, Mas Adit, pasti akan ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Kalau kita terjun ke dunia bisnis secara digital, kira-kira market digital ini tantangannya apa saja, Mas Adit? Oke, makasih Mas Fandi. Saya rasa tantangan terbesar itu salah satunya tadi adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi kadang-kadang orang udah keburu takut duluan sebelum terjun digital, bahkan sebelum mencari tahu tentang pengetahuan. Maka itu juga tadi platform pertama kita atau pilar pertama kita adalah edukasi. Semakin cepat kita bisa membantu mengedukasi masyarakat melalui semua program yang kita miliki, itu akan membantu orang untuk semakin terbuka untuk mencoba minimal. Jadi pertama, kalau orang bahkan nggak tahu atau udah takut, ya jangan kan masuk digital gitu. Orang udah kebutuhan, wah digital kayak ribet nih, apalagi kalau orang yang kayak tadi Mbak tadi sempat mention, in the past sudah terbiasa dengan offline. Kalau offline pokoknya mau jualan dari mulut ke mulut pun juga bisa gitu. Nah tapi digital orang dengarnya udah mengkhawatirkan. Tapi benernya nggak semengerikan itulah. Itu poin pertama. Poin kedua sendiri adalah gimana caranya kita memastikan tantangan-tantangan itu adalah setiap orang itu tahu fungsi platform itu untuk mencapai tujuan mereka. Jadi tadi Mbak Tati sempat mention, ada platform sosial media, ada Google Search, ada YouTube. Setiap platform itu memiliki peranannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang, oke, cukup dengan Google, pokoknya semua kebutuhan digital marketing juga akan itu. Kita juga sadar dengan pelaku pasar yang lain, kita mesti saling melengkapi sehingga kita bisa sama-sama memajukan ekosistem. Jadi mungkin kedua hal penting inilah yang mesti kita sadari bersama bahwa skill satu penting, tapi kalau kita juga nggak sadar bagaimana cara menggunakan platform, itu juga akan sesuatu yang membuat kita sedikit tertahan lah atau terhambat. Nah itulah yang mungkin kita mesti pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengutilisasi terbaik lah. Baik, gitu. Baik. Jadi kalau takut duluan itu sebenarnya agak bahaya ya, karena kalau skill sebenarnya kembali lagi Mas Adit ya, kalau skill ini bisa dipelajari
Jadi kalau takut sebenarnya dihajar saja karena nanti bisa dipelajari ya skill-skill untuk tentunya mengenai dunia digital ini dan juga teknologi pastinya. Kalau gaptek tidak perlu takut karena gaptek bisa diatasi dengan belajar ya Mas Adit ya, begitu intinya. Betul. Mas Adit terima kasih sudah berbagi bersama kami dan nanti kita akan lanjut di Q&A. Mas Adit, kita ke narasumber kita yang ketiga sore hari ini ada Mbak Yulita Intansari yang merupakan top 4 Master Chef Indonesia Season 5 yang juga seorang entrepreneur dan sangat aktif di dunia digital. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dengan bisnis digitalnya ini? Mbak Yulita, sudah bisa mendengar saya Mbak Lita? Hai Mbak Lita, selamat sore. Mbak Lita, kalau kita berbicara mengenai platform digital, tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk berbisnis oleh masyarakat Indonesia, anak-anak muda terutama ya, untuk sore hari ini kita berbicara seperti itu. Tapi kalau Mbak Lita sendiri, platform digital yang sudah dimanfaatkan untuk berbisnis nih, kira-kira apa bisa dibagikan kepada kami Mbak Lita? Kalau aku sih untuk pemasaran produk yang aku jual misalkan gitu, aku lebih banyak pakai Instagram sih, karena kayaknya sudah nggak ada lagi deh yang nggak punya Instagram gitu loh. Instagram ya? Dengar nggak sih? Dengar Mbak Lita? Silakan dilanjutkan. Ya. Mbak Lita masih bisa dengar suara saya? Kedengeran. Baik, jadi menggunakan Instagram ya. Kalau bisnisnya di Instagram, karena betul sekali, karena tidak rasanya sekarang orang-orang sudah punya Instagram ya untuk untuk mengupload apapun dan juga untuk bahkan digunakan juga untuk berbisnis seperti yang sudah Mbak Lita lakukan. Tapi kalau Mbak Lita memanfaatkan platform Instagram tersebut untuk bisnis apa Mbak? Makanan kah atau ada yang lain? Seperti apa? Aku ada rumah makan juga, jadi dengan emang aku basicnya seorang tukang masak, jadi otomatis yang aku jual adalah makanan. Jadi di situ biasanya aku promosiin tentang restoran aku, ataupun juga sekarang lagi keluarin jilbab nih, misalnya aku pasarnya lewat situ juga kayak gitu. Apapun lah. Sebelum ini juga aku tuh sebenarnya udah banyak ini memasarkan produk-produk selain makanan juga sih, kayak kue-kue juga pernah gitu. Oke, jadi memasarkan produknya mulai dari makanan, kemudian juga sekarang berambah ke bisnis fashion ya, Mbak Lita ya. Tapi kalau tadi kita berbicara tentunya sudah disinggung tadi bahwa sebenarnya ada rasa takut kalau untuk anak-anak muda yang ingin terjun pertama kali. Kalau Mbak Lita sendiri ketika ingin memulai bisnis dengan menggunakan platform digital, kira-kira ada rasa takut seperti itu juga kah untuk mengatasinya, kemudian langkah-langkah step-step yang dilakukan untuk menggunakan Instagram nih untuk mempromosikan usahanya Mbak Lita, kira-kira langkahnya seperti apa Mbak? Sebelum memulai usaha itu kan kita harusnya punya niat, terus ini aja sih kayak lebih kayak ya udah jalan aja gitu, yakin aja bahwa setiap usaha yang kita kerjakan itu pasti akan mendatangkan hasil gitu. Nah di pemasarannya sendiri, promonya sendiri di Instagram itu kan banyak banget yang mencakup, entah itu Instagram atau apapun tuh banyak banget pangsa pasar yang bisa kita jangkau gitu loh. Jadi ya itu benar tadi, jangan takut nggak ada yang beli kalau kita jualan online kayak gitu, karena orang-orang juga pasti akan ngelihat apa yang kita jual gitu. Malah lebih luas ya sebenarnya marketnya Mbak Lita ya. Bisa kemana aja juga kan. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang ingin memulai bisnis dengan menggunakan platform Instagram misalnya, mungkin yang paling ditakuti misalnya karena mungkin followers dia masih sedikit, jadi ada rasa ketakutan bahwa nantinya akan tidak dilihat, jangankan dibeli, di like saja mungkin akan sedikit. Kalau Mbak Lita mengatasi hal tersebut seperti apa Mbak? Apakah juga termasuk mempromosikan misalnya dengan menandai atau men-tag teman-temannya atau bagaimana kira-kira strateginya Mbak Lita? Itu juga bisa, terus kayak pakai hashtag gitu ya kan, terus juga
Kalau aku sih lebih minta bantuan promosi juga ke teman-teman gitu. Terus juga itulah kita dituntut untuk kreatif di situ. Jadi harus selalu putar otak gimana caranya biar produk kita tuh punya kelebihan dibanding produk-produk yang sama kayak gitu. Terus karena kita menjual sesuatu berarti kualitas dari yang kita jual juga harus diperhatikan. Kalau kita udah jual barang ataupun apapun yang bagus tuh biasanya pembeli akan datang dengan sendiri. Jadi biasanya tuh lebih kayak ke mulut juga, atau misalkan, nih lihat nih gue bagus nih beli di sini, tuh lihat deh ininya, nah kayak gitu. Itu intinya ya, kalau barang bagus pasti pembeli akan datang dengan sendirinya, karena pembeli yang satu yang sudah merasakan pasti akan cerita ke temannya bahwa makanannya Mbak Lita enak nih, beli dong di Instagram dia. Itu pasti salah satu kuncinya juga ya Mbak Lita ya. Dan kalau setahu saya juga mungkin bisa menggunakan kalau platform Instagram, misalnya ada Instagram bisnis ya yang bisa mempromosikan langsung, sudah ada teknologinya, jadi sudah ada fitur-fitur lengkapnya sebenarnya. Jadi sudah banyak sekali jalan keluar ya Mbak Lita ya untuk mempromosikan apa yang kita jual. Betul. Ya, tinggal kitanya aja pinter-pinter lihat peluang, pinter-pinter rajin-rajin update gitu. Karena kan informasi ataupun tren tuh gampang berubah juga. Apa yang disukai customer tuh kadang ganti-ganti gitu loh. Jadi di situ kita juga harus jeli. Dan pasar juga berubah-ubah ya Mbak Lita ya. Seperti yang dikatakan juga narasumber yang lain tadi bahwa kalau produk kita memiliki keunikan, pastinya juga itu akan selalu laris ya di digital marketing pastinya. Kalau keunikan sendiri Mbak Lita, kalau keunikan yang diangkat oleh produk Mbak Lita seperti apa? Cara menggali keunikannya mungkin Mbak Lita bisa di-sharing juga. Karena kita jualnya itu secara online, pasti orang itu pertama ngelihat apa yang kita jual, ya kan? Jadi di situ tuh misalkan jual makanan, jadi kalau jual makanan tuh paling enggak foto makanan itu yang bagus, yang menarik biar pembeli tuh suka kayak gitu sih. Karena kan nggak lihat secara langsung ya, jadi kita harus bisa menarik perhatian customer itu dari mata dulu. Dan harus sesuai ya antara gambar dengan realitanya itu pastinya. Karena harus lebih enak ya kalau kita membayangkan di foto, ketika dicicipi harus lebih enak dong pastinya ya, agar customernya beli lagi. Nah, kalau setelah menggunakan platform media sosial, tadi Mbak Lita ini menggunakan Instagram untuk mempromosikan restoran, kemudian juga tadi produk-produk fashionnya mulai merambah ke situ. Kalau Mbak Lita setelah mempromosikan melalui Instagram, perbedaannya apa yang signifikan dibanding atau ketimbang hanya mempromosikan mungkin dari mulut ke mulut atau hanya mendirikan restoran tapi tanpa ada marketing melalui platform media sosial, Mbak? Kira-kira manfaatnya seperti apa, bisa diceritakan Mbak Lita? Ya karena tadi tuh jangkauan pasar lebih luas, jadi nggak cuma kayak orang-orang di sekitar di daerah-daerah kita aja yang tahu, bisa aja tuh dari luar kota atau bahkan dari luar negeri yang nanya, pengen tahu kayak gitu, apa sih dia itu jual apa sih, kamu jual apa kayak gitu. Jadi itulah pembeli itu udah berdatangan dari manapun gitu, nggak cuma dari yang deket-deket aja. Paling jauh pernah ada yang pesan dari mana Mbak Lita? Boleh berbagi nggak? Aku pernah kirim produk aku sampai ke Papua. Wow, setelah menggunakan platform Instagram ya, jadi dipesan langsung melalui Instagram, bahkan sampai ke timur Indonesia. Keren sekali Mbak Lita. Yeah. Mbak Lita, tapi pasti ada tantangannya juga dong Mbak Lita. Kira-kira tantangan ketika mempromosikan melalui Instagram tadi apa kira-kira Mbak Lita? Tantangannya sih paling kerasa itu ini ya, kompetitor. Banyak produk-produk sejenis ya kan. Kalau aku jual makanan nih, nah di era pandemi itu kayaknya hampir semua orang tuh semuanya pada jual makanan gitu, karena emang paling gampang dijual. Makanan juga kebutuhan manusia ya kan, jadi disitulah bersaing secara kualitas sih. Terus juga ya tadi aku bilang harus pintar-pintar baca kemauan customer tuh apa, sekarang sukanya apa gitu, makanan-makanan yang lagi digemari apa kayak gitu sih. Yang lagi ngetren apa, itu yang harus kita ikuti ya.
dari Nah, segi kemauan lagi konsumen. makanan kan. Jadi jangan malah ciut ya nyalinya, kita harus malah ikuti Jangan dong. persaingan yang ada. Betul sekali Mbak Lita. Mbak Lita, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Tentunya sukses selalu juga dengan usaha-usahanya. Tapi sebelum kita membahas pertanyaan yang sudah masuk, saya ingatkan lagi ini yang masih ingin bertanya tentunya untuk Anda, silakan ketikkan pertanyaan Anda dengan format nama, nomor telepon, kemudian juga pertanyaan, dan pastinya ditujukan untuk siapa, karena kami punya sekali lagi 10 pemenang. Untuk penanya terbaik akan mendapatkan uang elektronik dari MotionPay, dan pastikan untuk mendapat hadiahnya Anda sudah mengunduh atau mendownload MotionPay di gadget Anda. Nah, saya langsung ke pertanyaan pertama yang sudah masuk. Ini ada Muhammad Jordan Firdaus dari Universitas Islam 45 Bekasi, domisili di Bekasi. Pertanyaannya, ketika kita melihat toko digital yang sudah besar, di situ saya sudah mulai down. Gimana caranya kita mempunyai fondasi dan bisa bersaing dengan toko digital yang besar? Ini pembahasan kita sebenarnya tadi, ketika akan memulai dan melihat persaingan yang lain, di situ nyalinya sudah down duluan. Nah, kira-kira gimana caranya mempunyai fondasi dan bisa bersaing dengan toko digital yang sudah besar? Ini sebenarnya ini Pak Firdaus tidak menunjukkan kepada siapa ya, tapi bisa untuk semua sebenarnya, bisa untuk semua narasumber. Saya ke Bunda Tanti dulu ya. Bunda Tanti mungkin bisa menjawab ini dulu, pertanyaan dari Pak Muhammad Jordan Firdaus. Iya. Rasanya sih nggak ada perusahaan yang ujuk-ujuk jadi besar ya. Selalu start dari kecil, dan tentunya yang tadi harus kita pahami, produk kompetitor ini saya anggap produk kompetitor ya, yang membuat Pak siapa tadi, maaf, Pak Firdaus ya, Firdaus. Pak Firdaus jadi down gitu ya, jadi down. Kenapa perusahaan ini menjadi sebesar sekarang? Jadi yang tadi proses yang harus dilalui Pak Firdaus tentunya pemahaman kompetitor. Tadi Mbak Yulita juga sudah sampaikan tuh bahwa kompetisinya sedemikian banyak sehingga Mbak Yulita pun akan mencari tahu apa keunggulan produknya Mbak Yulita dibandingkan kompetitor, gitu ya Mbak Yulita ya. Nah, tentunya kompetitornya juga ada yang lebih besar dari Mbak Yulita, tapi tidak membuat Mbak Yulita surut. Nah, kenikmatan berbisnis di dunia digital ini skalanya tidak harus langsung besar. Kita bisa bangun dari kecil selama kita tahu kapasitas dari produk kita sendiri, gitu ya, Mas Pandi. Jadi kalau saya sih sarannya terus mencari tahu ini ya, keep learning kalau saya sarankan ya, keep learning dari apa yang dilakukan oleh kompetitor ini, si toko besar tadi, si toko raksasa tadi, keunggulannya produknya apa, tapi tidak hanya berfokus kepada produk kompetitor ini saja, di diri kita untuk di tokonya Pak Firdaus ini, Pak Firdaus juga harus menemukan keunggulannya yang berbeda dari toko yang sudah besar tadi. Tentang cara bisa dicontek, tapi tentu produk ya jangan mencontek, gitu sih. Lalu kemudian pelajari platform yang ada di pasar yang paling cocok. Rasanya tadi Mas Adit juga sudah menyampaikan ya, bahwa ya, kalau berbicara digital marketing, touch point-nya ada banyak. Semua masing-masing punya role yang berbeda-beda untuk produk dan target segmen pasarnya. Mbak Yulita memilih Instagram karena Instagram dirasa yang paling cocok. Jangan ragu untuk mencoba. Enaknya di dunia digital bisa mencoba dari skala kecil dulu ya Mas Adit ya. Dari skala kecil menjadi skala besar. Jadi coba dulu dari beberapa platform, terlihat tuh, oh ternyata platform yang ini yang cocok buat saya. Jadi rajin belajar, rajin mencari learning itu adalah kuncinya sih kalau di dunia digital.
Jadi intinya untuk Pak Firdaus bahwa dan teman-teman yang lain juga bahwa tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak dimulai dari kecil. Saya pernah mendengar juga ada prinsip dari seorang wirausahaan begitu Bunda Tanti, bahwa prinsipnya adalah tidak akan ada 1 juta kalau tidak ada 1.000 rupiah katanya. Makanya dia memakai itu untuk terus berupaya meskipun dari kecil dia yakin nantinya akan menjadi besar usaha yang dia sudah bangun. Semoga menjawab untuk Pak Firdaus, dan saya yakin sangat menjawab dari Bu Tanti. Ini ada pertanyaan ternyata untuk Bunda Tanti lagi di sore hari ini. Ada Alvina Nurhaliza di Solo, Jawa Tengah. Bagaimana cara menghitung budget yang harus dihabiskan untuk promosi bisnis kita saat mau menggunakan platform digital, Bunda? Oke, untuk Alvina, budget yang diperlukan tentu berkaitan dengan size of business atau size dari traffic yang ingin di-invite. Di dunia digital ini semuanya terukur. Menggunakan platform apapun sangat terukur. Jadi misalnya contohnya, saya sekali lagi menggunakan contoh Mbak Yulita karena real person nih, real usahawan gitu. Mbak Yulita pada saat mau menginvite atau mempromosikan produk makanannya, Mbak Yulita sudah tahu saat saya spending sekian, maka ada sekian banyak yang akan melihat iklan saya. Dan dari sekian banyak ini, Mbak Yulita juga sudah bisa memprediksi dari learning sebelumnya bahwa akan ada sekian banyak yang terkonversi. Jadi sekali lagi, budget sangat subjek kepada size of business dan sangat subjek kepada target segmen yang dikejar dalam hal ini. Gitu. Tentunya juga berkaitan dengan platformnya, Mas. Platform dan produknya sendiri, karena berbeda produk, berbeda cost juga. Baik, makanya tadi Bunda Tanti mengatakan ya, mewanti-wanti bahwa ketika berbisnis harus tentukan dulu skala, size dari usaha kita akan UMKM atau menggunakan platform besar, dan itu nantinya tentunya akan sangat berkesinambungan sekali dengan budget yang akan digunakan. Makanya harus ditentukan di awal seperti apa, sebesar apa skala bisnis yang akan digunakan atau didirikan pastinya. Terima kasih Bunda Tanti. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mbak Yulita ya. Untuk Mbak Yulita ada dari Ruth Elizabeth Pasaribu di Medan, Sumatera Utara. Mbak Ruth, pertanyaannya untuk Mbak Yulita, kira-kira bagaimana cara untuk mengembangkan usaha kuliner? Kemudian ini pertanyaan yang kedua, Mbak Lita, bagaimana cara promosikan produk yang kreatif, baik secara online maupun offline? Nah, kreativitasnya bagaimana ini dikembangkan untuk produknya, untuk penjualan produk, Mbak Lita? Silakan, Mbak Lita. Pastinya kita harus ini ya, berinovasi. Terus itu tadi kalau udah ngeluarin produk tuh dijaga kualitasnya gitu loh. Kalau untuk masalah gimana promosinya, itu karena konsumen nggak bisa ngelihat langsung apa yang kita jual, jadi kita bikin semenarik mungkin apa yang ingin kita promosiin. Misalkan makanan itu bisa dari foto, kayak gitu. Packagingnya juga diperhatikan, gitu sih. Lagi-lagi kualitas, tidak hanya kualitas makanannya, tapi juga kualitas secara langsung, tapi kualitas dari iklannya juga ya. Salah satunya mungkin foto ya, foto yang di Instagram. Nah, kalau Mbak Yulita sendiri ini agar kualitas fotonya Instagramnya mungkin Instagramable begitu kalau kata anak-anak sekarang, menggunakan pihak ketiga nggak atau hanya memotret sendiri kan Mbak Lita? Tergantung sih, aku biasanya kalau misalkan memang kadang bisa foto sendiri, kadang bisa minta bantuan teman gitu. Jadi kalau untuk tampilan kita tuh bisa banyak banget kan sekarang tuh mudah banget didapat kayak perintilan-perintilan buat foto buat foto produk kayak gitu. Itu aja digunain, nggak perlu mahal. Yang murah-murah juga banyak kok lucu-lucu yang bisa bikin hasil foto kita tuh jadi lucu gitu, menarik pembeli kan jadinya.
Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa dimanfaatkan, termasuk teman ya. Kalau teman jago foto, itu kita manfaatkan. Nanti dapat berapa persen gitu dari usaha kita ya, Mbak Lita ya. Baik, Foto terima sendiri kasih. juga nggak masalah. Foto sendiri juga bisa dipelajari ya, karena sekali lagi kembali lagi ke digital, kita sudah bisa belajar dari banyak Iya, sekali udah banyak platform banget untuk tutorial belajar. foto produk mandiri. Betul. Kayak Cara gimana? angle-angle mengambil Mau makanan belajar terus. sudah banyak sekali cara-caranya. Mbak Lita, terima kasih. Semoga menjawab juga untuk yang bertanya tadi di Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk Pak Aditya dari Putri. Pertanyaannya untuk Mas Adit, aplikasi atau fitur apa saja yang bisa dimaksimalkan entrepreneur untuk mengembangkan usahanya, khususnya dalam platform Google, Mas Adit? Silakan, Mas Adit. Makasih banyak ini. Mas Fadli. Benarnya lumayan banyak sih kalau bisa kita ngomongin platform dari Google. Salah satunya mungkin kalau kita ngomongin internet gitu secara umum, platform yang paling digunakan itu kan benar web browser, dan web browser itu yang paling penting adalah benarnya website. Nah, seringkali itu ibaratnya saya mengatakan bahwa banyak pengguna internet itu kalau misalnya ngelihat digital itu, mereka itu menomor 2-kan atau menomor 3-kan atau bahkan melupakan tentang website sama sekali. Nah, buat saya itu benarnya fondasi di mana, jujur ini menurut saya, di mana Indonesia sedikit tertinggal dibanding negara-negara lain, khususnya berkaitan dengan kita mengekspor produk kita di luar Indonesia. Karena banyak kita terfokus dengan platform baik sosial media ataupun marketplace Indonesia itu untuk mengkita masyarakat yang Indonesia. Tapi the moment kita mulai nyentuh website, dan di website itu kita bisa menggunakan, kita punya namanya Google Shopping, kita punya namanya Google Search, ataupun bahkan dikomplementari dengan YouTube, itu dapat membantu memasarkan produk kita nggak cuma di maksudnya sekitar kita ataupun di Indonesia, atau bahkan kalau kita tertarik punya visi gitu menjual barang ke Malaysia ataupun ke Singapura atau apa. Nah, platform dasarnya dibutuhkan adalah itu. Bahkan ini pun website itu bukan dimiliki oleh Google, tapi ini seringkali yang menjadi hal yang terlewat pada saat entrepreneur digital. Ini aset yang paling penting yang dilewatkan. Jadi pesan saya yang pertama, terlepas menggunakan apapun yang saat ini udah umum digunakan, ini sesuatu yang sedikit terlupakan dan mungkin ada baiknya diingat. Tapi terlepas dari itu pun, aplikasi ada dua. Satu, aplikasi yang membantu memasarkan. Satu, aplikasi yang membantu mengedukasi. Atau gimana caranya buat, nah di Google kita benar ada dua macam. Satu, paling gampang pergi ke YouTube, ngelihat lagi gimana cara memasarkan produk dan lain, di situ banyak banget kontennya. Yang kedua, Google sendiri kita punya aplikasi yang namanya Google Primer. Nah, Google Primer itu apa? Nah, itu benarnya kita punya modul, saat ini kayaknya udah lebih dari 100 modul berbahasa Indonesia. Gimana sih kalau kita mau mulai digital marketing dari awal? Jadi siapapun, baik para peserta di sini yang tertarik tentang digital marketing, ada modul secara terstruktur untuk berlatih digital marketing, dan aplikasi ini gratis. Silakan teman-teman mendownload dan menggunakan Google Primer. Ini benar-benar saya sendiri juga pada saat tertarik mulai membuka bisnis, oh ternyata dibandingin ada orang yang khusus memang kuliah digital marketing, tapi ternyata tanpa harus kuliah digital marketing pun saya bisa mendapatkan aset itu gitu. Nah, itu mungkin salah satu tips saya untuk kalau misalnya platform-platform yang berguna buat kita mengembangkan produk secara digital. Ternyata ada banyak sekali ya, kalau untuk itu baru hanya Google saja, belum platform-platform yang lain. Dan mungkin tidak salahnya juga Mas Adit ya, ketika mungkin kurang cocok misalnya dengan apa fitur yang ada di satu platform, tidak ada salahnya untuk berpindah mencoba platform yang lain ya. Karena ada banyak sekali, termasuk dari Google juga ada banyak sekali yang ditawarkan ya, Mas Adit ya. Betul. Mas Fandi, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ujung-ujungnya tergantung tujuannya. Kalau misalnya contoh gini, kita punya restoran, bahkan kalau Balita kan tadi emang berjualan makanan, tapi emang dari awal tujuan jualan makannya online. Tapi kalau emang ada orang yang bertujuannya, hey kita punyanya restoran nih, restoran fisik, ya kalau kebetulan kita bisa jualan online bagus. Tapi kan berarti tujuan utamanya gimana caranya kita bisa membantu orang bisa datang ke restoran kita. Nah, salah satu kan orang buat menavigasi suatu area itu banyak banget orang, saya kulineran nih pergi ke Solo gitu, saya nggak tahu di Solo ada apa gitu kan. Nah, salah satu feature yang Google miliki adalah di Google Maps itu ada namanya Google My Business atau Google Businessku. Nah, orang yang tadi yang nggak tahu ibaratnya makanan apa yang enak di Solo, dengan nyari di Google Businessku itu, mereka bisa, jadi produk mereka jadi discoverable. Nah, itu cuma salah satu contoh. Tapi the moment orang, kita pengen seluruh Indonesia. Nah, salah satunya mungkin YouTube atau Google Search bisa membantu. Kalau bahkan saya bilang, saya pengen ekspor. Bahkan ada, waktu itu saya dapat cerita teman yang
dia berjualan konveksi. Awalnya cuma wah nggak tahu nih, yang penting bikin website dulu aja, nyoba jualan, terus tiba-tiba bulan depan ada yang order dari Brunei, bulan depan ada yang order lagi dari Dubai. Ternyata karena tadi Mbak Tanti bilang punya produk yang sangat menarik dan unik, platform digital itu akan memampukan. Jadi buat saya mungkin juga tadi sedikit tambahin dari Mbak Tanti, kadang-kadang orang udah mulai dari takutnya dulu, tapi justru mulainya dari visinya dulu. Visinya itu mau apa gitu? Kalau apakah kita membuat sesuatu yang emang yang penting orang sekitaran saya bisa dapat nih produk saya, udah nggak masalah. Tapi kalau saya punya visi ujung-ujungnya saya pengen 5 tahun lagi produk saya ini bisa dipakai di luar negeri. Kalau saya anggaplah saya punya busana muslim dan meskipun Indonesia adalah maksudnya penduduk muslim terbesar, tapi banyak banget produk muslim itu digemari, bahkan Malaysia pun juga laku. Gimana caranya kita bisa membuat brand itu? Bahkan saya melihat lebih banyak brand yang mulai mengembangkan produk dia dan masuk ke Indonesia karena menggunakan platform digital. Nah itu mungkin sesuatu yang saya akan men-challenge khususnya banyak mahasiswa juga di sini untuk mulai memikirkan itu ke depannya. Baik. Bahkan tadi ketika Mas Adit sudah memberikan contoh, ternyata hanya coba-coba tapi berkualitas, akhirnya customer-nya juga datang dari luar negeri ya Mas Adit ya. Baik Mas Adit, ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Adit. Ini dari Arini Purnamasari di Banjarmasin. Pertanyaannya untuk Mas Adit, bagaimana pihak Google menjaring pelaku promosi pinjaman online yang nakal saat ini? Karena nama pinjaman online dan offline ini sekarang sudah mulai tidak bisa dipercaya masyarakat, agak sulit promosikan produk kredit. Terima kasih. Silakan Mas Adit. Oke, pertama terima kasih banget pertanyaannya buat tadi Mbak Aryani ya. Saya emang setuju bahwa kalau kita ngomongin digital, salah satu yang paling pentingnya adalah terkait dengan keamanan digital. Nah, untuk ini Google saat ini lagi bersinergi baik dengan pemerintah, baik dengan OJK dan lain-lain untuk memikirkan bagaimana caranya sistem yang terbaik untuk mulai menjaring. Tapi saat ini juga udah banyak setiap kita menerima pelaporan dari pengguna, udah banyak aplikasi-aplikasi yang ilegal itu yang sudah dimusnahkan. Nah, tapi terlepas dari itu pun juga kita lagi memikirkan cara yang lebih berkesinambungan untuk memastikan bahwa pengguna internet itu bisa nyaman menggunakan internet. Karena juga kalau sebagai contoh terlepas pinjaman online, website-website yang menyebarkan hoax itu di dunia kan banyak banget. Google itu secara per hari itu hampir menghilangkan miliaran website hoax itu dari mesin pencarian Google. Dan jadi ini merupakan suatu komitmen kita, sama kayak tadi kita ngomong, ini merupakan suatu proses dan kita bahwa ingin menjamin bahwa internet itu Indonesia itu internet sehat. Jadi rest assured is in process dan ini sesuatu yang kita pikirkan bersama untuk mencari solusi. Baik, jadi solusi juga sudah diberikan ya sebenarnya untuk memberantas pinjol-pinjol online dan palsu ya begitu untuk mungkin di usaha digital finance ya Mas Adit sudah dilakukan juga sangat baik oleh Google. Terima kasih Mas Adit, ini masih banyak sekali pertanyaan sore hari ini tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Jadi untuk pertanyaannya sudah kita tutup ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya membacakan siapa saja kira-kira yang mendapatkan predikat dan mendapatkan hadiah dari MotionPay sebagai predikat pertanyaan terbaik, kita akan ikuti dulu. Ini akan ada closing statement dari Ibu Indra Prastomiono selaku Group Governance and Organizational Development Director of MNC Media. Kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Indra. Kami persilakan. Baik, ini tugas saya nih sekarang. Baiklah, terima kasih para pembicara dan juga MC yang kali ini Mas Fandi ya. Saya diminta untuk memberikan summary dari 3 hari ini. Dalam rangka webinar series dan dalam rangka hari ulang tahun MNC yang ke-32 ini. Kalau saya summary dari semua pembicara 3 hari ini, saya kira ada 5 takeaways, 5 points gitu yang bisa kita bawa pulang. Yang nomor 1 tentu pesan dari Pak Nadiem Makarim
selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, yang mengatakan di dalam transformasi dari non-digital ke digital penting sekali kita mempunyai dan membangun change agent di semua lapisan masyarakat yang harusnya merupakan kolaborasi antara government, private companies, praktisi dari masyarakat dan juga akademisi. Oleh karena itu, kenapa kita mengundang para akademisi, para praktisi, government, dan juga korporasi di dalam acara webinar series digital transformasi ini. Nah, change agent ini juga pentingnya untuk berperan di masing-masing itu. Kalau saya mendengarkan dari Bapak Usman dan juga Bapak Samuel ya, Bapak Samuel tadi juga mengatakan pentingnya untuk memberikan digital literasi. Dalam konteks ini sosialisasi, komunikasi, pelatihan kepada semua masyarakat yang menjadi players. Jadi change agent dan sosialisasi komunikasi penting sekali untuk dilakukan dalam rangka transformasi ke arah digital ekonomi. Yang kedua, saya kira yang utama semua konsisten mengatakan apapun prosesnya, seberapa skillnya, kita perlu mengatakan customer tetap the king. So the customer is the king diucapkan oleh dan disampaikan oleh Roy De Basis, juga oleh Helmi Balfas, saya lihat juga Yunita mengatakan itu, dan efek atau impact dari customer is the king adalah pentingnya korporasi membangun customer profiling dengan melakukan research. Nah, ini ilmunya Ibu Tanti nih, kalau udah data riset langsung matanya langsung kayak yang smart gitu ya. Hari ini senang sekali mendengarkan pentingnya melakukan research, pentingnya menganalisis data, pentingnya melakukan kreatif dan juga customer profiling. So customer is the king adalah nomor 2 takeaway yang kalau saya mendengarkan dari semua para panelis atau pembicara, mereka semua mengatakan no matter what, customer is the king and therefore it is very important for you to do the personalization, kata Ibu Junita Salim gitu ya. Customer profiling kata Pak Helmi Balfas. Jadi it's very important to understand the customer profiling. Yang ketiga, yang semua juga sepakat, baik dari mereka yang praktisi infrastruktur ataupun juga yang praktisi kreatif, mengatakan bahwa yes, customer is the king, but platform is the kingdom. And therefore, it is very important to manage the infrastructure, the backline end-to-end, so that we can minimize the fraudsters, we can actually handle yang mereka sebut sebagai prevention, kemudian detection, early detection di sini, kemudian fast response, sedemikian sehingga kita bukan hanya jago di dalam melakukan engagement terhadap customers yang di frontliners, tetapi juga kita membangun kapabilitas risk management di belakang layar, sedemikian sehingga platform is the kingdom akan memberikan customer experience. Itu juga diucapkan oleh Bapak Roy De Basis juga. So, customer is the king tadi poin nomor 2, platform is the kingdom, subset dari customer is the king dan platform is the kingdom, itu adalah customer experience. Whereby we need to really take this momentum untuk customer experience, sedemikian to satisfy the customers, sehingga mereka akan memberikan traffic yang tinggi dan kemudian monetization. Dan yang ketiga, saya kira yang mereka tekankan semuanya adalah data, dan data. So it is very important to do the customer segmentation, not necessary just dari demographic, bukan juga hanya dari geographic, tapi kalau saya lihat semua sepakat lebih ke behavioristic. Mereka ingin tahu, mereka membaca apa, mendengarkan apa, kapan, dan kenapa berita itu yang dipilih, kenapa tontonan itu yang dipilih, dan juga dari psychographic, the lifestyle of these guys. Sedemikian sehingga mereka bisa mengemas features yang ada di produk-produknya sesuai dengan customer dan customer profile yang dilakukan. Jadi data dalam konteks ini di-convert menjadi information di-convert menjadi produk dan marketing kreatif,
Tapi yang utamanya bukan soal data, tapi data apa. Nah, dalam konteks data apa, kelihatannya semuanya kalau bicara digital business ini lebih bicara behavioristic of the segmentation. Instead of just area, geographic segmentation, instead of just bicara soal psychographic segmentation. It's not enough just to understand demographic and geographic, but you do the advanced segmentation dengan behavioristic as well as the psychographic segmentation. Kemudian kalau saya lihat yang kelima itu lebih kepada pentingnya kreatif dan marketing, flavors. Karena semua terjadi di saat yang sama, baik pada waktu produsen ketemu, kalau kita bicara consumer good kan ada produsen dan ada distribution channels, itu nggak ketemu di satu tempat. Kalau di digital transformation dan juga Anda bicara digital economy, atau digital business ini kan semua ketemu pada waktu yang sama. Jadi production dan consumption terjadi bersama-sama. Oleh karena itu penting sekali untuk membangun kreativitas dan marketing yang ahead of the competition. Jadi penting sekali untuk mengenal segmenting, targeting, positioning, mengenal unique selling proposition. Apa sih differentiatornya kalau Pak Batara Sianturi dan Pak Rico Franz kemarin dan juga Pak Teddy T mengatakan bahwa teknologi has to be the differentiator. Jadi it is very important to have unique selling proposition. Dan kalau hari ini kita bicara konten, kita juga bicara kreatif dalam konteks melakukan unique selling proposition. So it is very important to understand takeaways ini. Kalau menurut saya satu pentingnya change agent di semua masyarakat, baik government yang melakukan sosialisasi komunikasi dan juga masyarakat praktisi yang membangun kreatif digital. Dan juga yang kedua, customer is the king and therefore customer profiling have to be managed excellently. Dan ketiga, platform is the kingdom and therefore you have to manage all the platform in kingdom, quote unquote manage fraud, karena di sini cyber security yang disampaikan oleh Pak Alfian itu menjadi relevan dalam konteks platform is the kingdom. Kemudian data. It is very important to do the research dan juga melakukan behavioristic segmentation. Dan yang terakhir, melakukan kreatif dan marketing. Itu yang semua disampaikan pembicara pada hari ini. Adalah pentingnya kreativitas dan pentingnya marketing dan kemudian combine antara kreatif dan marketing akan memberikan unique selling proposition dan strategi positioning dari digital business dan juga digital transformation menjadi tercapai. Itu yang saya bisa ambil dari summary selama 3 hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Kalau bisa kita tarik satu benang merah, mungkin salah satu yang paling penting adalah harus menanamkan bahwa pembeli adalah raja ya Ibu ya. Kalau sudah memiliki mindset seperti itu, kita tentu akan melahirkan sebuah produk yang maksimal dan selalu profesional karena kita menganggap mereka adalah raja pastinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indra Prastomiono selaku Group Governance and Organizational Development Director of MNC Media atas summary yang diberikan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan kita sampai di penghujung acara rekan-rekan semuanya, tapi ini kita harapkan tentunya semoga webinar ini dapat memberikan inspirasi generasi muda atau calon-calon entrepreneur muda di luar sana untuk memiliki semangat juang agar berani mengambil langkah berbisnis dalam segala bidang yang diminati tentunya dengan memanfaatkan potensi digital yang ada pastinya. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi 2 webinar series MNC Tech Forum ini, kami akan umumkan ini yang sudah ditunggu-tunggu juga, tentunya ada 10 peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah berupa uang elektronik persembahan dari MotionPay masing-masing sebesar Rp150.000 dan pastikan Anda juga untuk mendapatkan hadiahnya harus sudah mengunduh aplikasi MotionPay dan sudah melakukan registrasi. Dan langsung saja ini 10 pemenang tersebut. Yang pertama adalah Luis da Valencia Mesdila. Selamat untuk Luis. Kemudian yang kedua Tia Nurul Atifa. Yang ketiga Aulia Rahman Asda. Keempat, Bunga Putri D. Kelima, Davin Dirgantara. Keenam, Muhammad Alan. Ketujuh, Talita Amanda Rosmalia.
ke-8 Muhammad Jordan Firdaus, ke-9 Putri, dan pemenang yang terakhir ada Arini Purnamasari. Selamat untuk ke-10 penanya terbaik yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan di sesi pertama tadi hingga sesi kedua kita di petang hari ini. Panitia akan segera menghubungi Anda, pastikan nomor Anda selalu aktif pastinya. Akhir kata atas nama panitia, saya Fandi Hasim mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber semuanya, dari hari pertama hingga hari terakhir. Pastinya kita ucapkan terima kasih untuk semuanya di hari ini, sesi kedua. Untuk hari ini ada Pak Samuel, kemudian ada Bu Tiwi juga, Bunda Tanti, Mas Adi, dan juga Mbak Lita. Terima kasih semuanya sudah berbagi. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali untuk melahirkan entrepreneur baru yang tentunya berkualitas untuk Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, dan pastinya mengurangi mobilitas. Sekali lagi saya Fandi Hasim undur diri, selamat petang, sampai jumpa. Dan selamat ulang tahun untuk MNC Group ke-32, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.